Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk jelaskan sedikit mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik dengan smartwatch yang baru rilis ini. Smartwatch dari brand Hilo dengan model Hilo Watt 4 ya. Mungkin yang pertama yang bikin orang tertarik itu dari segi harganya. Waktu pertama kali rilis, smartwatch ini dijual dengan harga di kisaran 400 sampai 420 ribuan. Sampai sekarang pun harganya masih bertahan di 420 ribuan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mau beli smartwatch yang lagi saya pakai ini, bekas review saya. Nanti saya akan coba untuk taruhkan linknya di kolom komentar ya. Jadi langsung aja bisa klik link itu untuk membeli smartwatch yang sudah saya review ini. Saya jual dengan harga yang sangat murah teman-teman, dibandingkan harga yang pas rilisnya gitu ya. Ini pun juga masih baru, nggak pernah saya pakai, cuma buat review saja. Jadi untuk harganya memang sedikit mahal sih. Waktu rilis di 420 ribuan. Untuk varian warnanya cuma ada dua warna saja, warna hitam sama yang warna silver. Garansinya berlaku sampai 1 tahun. Jadi yang kedua yang bikin orang tertarik mungkin dari bagian desainnya. Ini desainnya berbentuk kotak. Pas dipegang sih ini lumayan ringan. Karena memang untuk bagian frame sampingnya dia terbuat dari frame metal. Terus dari frame belakangnya itu masih menggunakan bahan polikarbonat. Jadi dikombinasikan gitu ya, bukan full metal teman-teman. Untuk bagian kaca depannya sudah menggunakan kaca 2,5D. Jadi sudah melengkung, sudah menggunakan desain curve gitu. Sudah melengkung ya di bagian sisi samping layarnya. Kelihatan nambah kesan mewahnya dan elegannya nih dari smartwatchnya. Di bagian bodi samping sebelah kiri kosongan, di sebelah kanan ada satu tombol nih. Untuk tombolnya ini bisa digunakan sebagai tombol crown, cuma kalau kita putar di bagian layar depannya nggak bakal bikin ganti tampilan watch face-nya. Tapi kalau kita putar di bagian menu utamanya itu bisa digunakan sebagai tombol crown. Contohnya seperti ini, tuh. Kalau di bagian tampilan menunya baru bisa digunakan untuk tombol crown-nya. Jadi tombol sampingnya ini bisa digunakan tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya sebagai tombol on off. Seperti itu ya, cuma ada satu tombol saja. Jadi untuk masuk ke bagian menu utamanya ada dua cara. Yang pertama menggunakan tombol sampingnya, atau yang kedua bisa geser dari kiri ke kanan seperti tadi ya. Untuk layar sih ini belum menggunakan layar AMOLED, layarnya masih menggunakan layar TFT HD display, jadi sudah yang versi HD bukan TFT yang di harga 200 ribuan ya. Ini jauh lebih tajam, lebih jelas untuk tampilannya. Bahkan untuk warna kontrasnya ini jauh lebih tajam teman-teman. Lebih keluar gitu untuk warnanya. Ya nggak jauh beda sih sama AMOLED. Ya mungkin memang masih lebih bagus AMOLED lah dibandingkan layar TFT. Memiliki ukuran layar di 1,93 inch dengan resolusi 320x380 pixel. Untuk bagian bodi belakang ini ada lubang speaker, lubang mikrofon, tempat untuk pengisian dayanya yang masih menggunakan USB pin magnetik. Ada tempat sensornya juga di bagian bodi belakang smartwatchnya. Untuk bagian bodi belakang masih terbuat dari bahan polikarbonat. Plastik yang cukup keras gitu ya. Untuk kualitas dari touchscreen-nya ini lancar, bagus, smooth. Nggak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian UI-nya. Jadi user interface-nya dia lancar teman-teman. Mau kita geser ke kanan ke kiri, mau masuk ke bagian fitur-fiturnya semuanya lancar, nggak ada masalah di bagian sistem UI-nya. Kalau untuk fitur AOD, Always on Display masih belum tersedia. Ingat lagi dengan harganya dan juga layarnya yang masih menggunakan layar TFT. Untuk pilihan watch face-nya sudah sangat banyak. Ini ada beberapa watch face bawaan juga. Yang dimana untuk watch face bawahnya ini nggak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan foto yang lain karena sudah bawaan dari smartwatchnya ya. Ada sekitar 6 tampilan watch face bawaan, tapi kita diberikan ruang yang sangat banyak untuk mengganti tampilannya. Contohnya seperti ini nih, sudah saya coba untuk gonta-ganti tampilan watch face-nya. Lumayan banyak untuk ruang yang diberikan agar kita bisa mengganti tampilannya. Kalau untuk fitur rest wake ini sudah tersedia.
Cuma untuk fitur cover to sleep sama fitur tap to wake itu masih belum ada. Untuk brightness-nya dia masih manual. Di kondisi luar ruangan seperti ini wajib banget buat ningkatin kecerahan layarnya biar kelihatan jelas. Apalagi kalau di bawah terik sinar matahari. Harus kita tingkatkan bagian brightness-nya. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detik aja. Paling rendahnya di 5 detik kan ya. Sudah lumayan lama sih. Ini untuk fitur rest to wake-nya bisa kalian aktifkan langsung dari pengaturan smartwatch-nya. Ada tulisan pergelangan, tinggal dinyalakan aja nih untuk fitur rest to wake-nya. Ini saya coba pasang dulu untuk strapnya. Jadi untuk penggunaan strapnya nih gampang banget ya. Bisa dilepas pasang, bisa digonta-ganti. Kalau sekalinya bosan dengan strap orinya atau mungkin strap orinya hilang atau rusak, bisa diganti dengan model strap yang lain dengan ukuran yang sama di 22 mm. Ini strapnya lembut, dia elastis, nggak kelihatan kaku, nyaman saat digunakan. Cuma mungkin di bagian penguncinya ini yang agak sedikit susah kalau kita gunakan smartwatch-nya dalam kondisi yang terburu-buru. Nah, biar lebih jelas saya akan coba untuk gunakan smartwatch-nya. Ini untuk cara menggunakannya, untuk strapnya. Sebenarnya sih gampang ya, dan nyaman-nyaman saja untuk penggunaan strapnya. Cuma mungkin kalau kita gunakan dalam kondisi yang terburu-buru, ya mungkin ini agak sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama. Tampilannya seperti ini saat digunakan di pergelangan tangan saya. Dengan pergelangan tangan di ukuran 16 cm. Dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kekecilan sih. Bagus-bagus saja ya. Seperti ini untuk tampilan dari fitur rest to wake-nya saat digunakan. Untuk responnya sudah cukup cepat. Jadi tinggal digerakkan saja teman-teman, otomatis nanti layarnya dia akan menyala, kita nggak perlu lagi untuk menekan atau menyentuh bagian tombol sampingnya. Untuk mode olahraganya ini ada sekitar 120 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Jadi sudah sangat banyak ya untuk mode olahraga yang tersedia di smartwatch ini. Dan yang menjadi nilai jual dari smartwatch Hilo Watch 4 itu sudah ada fitur GPS langsung dari smartwatch-nya. GPS yang sudah menggunakan 5 satelit. Untuk penguncian dari GPS-nya sudah cepat sih. Bisa connect ke Strava nggak bang? Jawabannya bisa teman-teman. Bahkan untuk data olahraganya ini bisa disimpan juga. Untuk set targetnya bisa kita atur juga. Contohnya seperti ini nih. Bisa kita atur untuk waktunya, jaraknya, kalorinya bisa di kostum. Mungkin kita mau olahraga selama 2 menit. Selama 10 menit, selama 20 menit, atau mungkin kita mau lari sejauh 2 km, bisa menggunakan fitur custom target dari olahraganya. Ini contoh dari penguncian fitur GPS-nya. Ini cepat sih, saya suka. Nih ya, contohnya seperti ini nih. Ini tunggu dulu, langsung ke lock nih untuk fitur GPS-nya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini cuma beberapa detik saja sudah mengunci untuk bagian GPS-nya. Bagus ya. Cuma kalau saya pribadi selama menggunakan smartwatch itu nggak pernah yang namanya menggunakan fitur Strava. Kalau mau jogging, mau olahraga, ya tinggal lari aja. Itu sih kalau saya ya. Di tampilan mode olahraganya seperti ini, ada durasi dari olahraga yang kita lakukan, ada total kalori, total langkah. Ada juga fitur zona detak jantungnya, jadi bisa membantu kita untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan. Untuk tampilan dari mode olahraganya, ya mirip-mirip lah dengan model-model smartwatch dari brand lain. Cuma mungkin di smartwatch ini sudah ada fitur GPS-nya yang mungkin masih belum dimiliki oleh model-model smartwatch lainnya dengan harga yang hampir sama. Geser-geser lagi, di sini sudah cukup lengkap untuk fitur-fitur kesehatannya. Fitur-fitur pendukungnya juga lengkap sih. Ada fitur terima notifikasi juga, tampilannya seperti ini. Untuk teks yang bisa terbaca sudah sangat banyak. Cuma mungkin masih belum rapi sih.
Tapi saya suka karena memang untuk teks yang terbaca sudah cukup banyak teman-teman. Fontnya dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kekecilan. Ada nama aplikasi yang masuk, ada nama kontaknya juga. Cuma mungkin masih belum tersedia untuk fitur balas pesan cepat di smartwatch-nya. Nah, setelah saya coba untuk baca-baca di keterangan dari tokonya, katanya smartwatch ini masih belum punya fitur waterproof, tapi saya agak sedikit bingung teman-teman. Kalau emang nggak punya sih, ini bisa jadi nilai buruk juga ya. Karena yang kita tahu untuk smartwatch sekarang tuh harga 200 ribuan, 300 ribu, 400 ribu, pasti ada yang namanya fitur waterproof, entah itu IP67 atau mungkin IP68, pasti bakal tersedia. Karena ya itu juga menjadi keunggulan dari sebuah smartwatch. Ini kan jam tangan pintar ya, smartwatch pastinya bakal ada teman-teman untuk fitur waterproofnya atau mungkin water resistance-nya. Jadi karena saya juga penasaran, langsung saya coba untuk rendam aja ke dalam air. Ternyata ya memang untuk smartwatch ini memiliki fitur waterproof IP68, dan mungkin dari keterangan tokonya itu nggak disebutkan apakah smartwatch ini boleh dibawa renang atau enggak, itu nggak ada keterangannya ya. Cuma untuk klaim garansinya, ini nggak bisa diklaim garansi kalau sekiranya smartwatch-nya itu rusak karena kalian bawa rendam seperti itu. Cuma kalau menurut saya pribadi sih, smartwatch ini pastinya boleh terkena air dalam intensitas air yang cukup ringan, atau mungkin aktivitas air yang ringan ya, seperti terkena keringat, terkena tumpahan kopi atau tumpahan teh. Kalian gunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, sepertinya sih bakal aman-aman saja, nggak bakal mengalami kerusakan mesin. Bahkan ini sudah saya coba untuk rendam pun, ya masih aman-aman saja untuk smartwatch-nya. Airnya pun sampai masuk ke bagian lubang speakernya, tapi smartwatch-nya masih dalam kondisi menyala, nggak ada kerusakan mesin. Di bagian touchscreen-nya juga lancar kok. Untuk baterainya, memiliki baterai di kapasitas 380 mAh, dalam pemakaian normal bisa bertahan kurang lebih sekitar 15 harian, itu kalau jarang dipakai sih. Kalau dipakai tiap hari bisa bertahan kurang lebih sekitar 7 hari. Dan kalau kalian pakai fitur GPS-nya, dia bisa bertahan kurang lebih sekitar 24 jam. Jadi ya mungkin segini saja untuk pembahasan mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch Hilo Watt 4 ini. Buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar ya. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.